Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ashrafna hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati, hadir di tengah-tengah kita Bapak DKM Masjid At-Tawabin, Bapak Dede Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Castub, Bapak Haji Nali, dan jamaah kita yang lainnya yaitu Bapak Heri, Bapak Hendra, Bapak Ardi Tanjung, dan juga ibu-ibu kita di sini ada Ibu Nopal dan ibu-ibu yang lainnya beserta seluruh para pendengar, para pencinta yang dapat menjangkau suara kami. Semoga semuanya dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari Sabtu ini rutin kita melaksanakan kegiatan taklim tematik Al-Quran yang biasa kita laksanakan setiap sekali sepekan, di mana pada pagi ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang ke-93, yaitu An-Nur. An-Nur artinya Allah yang maha bercahaya. Dapat kita jumpai salah satunya yaitu pada surah An-Nur ayat yang ke-35. Surat An-Nur adalah surat yang ke-24, jumlah ayatnya 24, termasuk golongan Madaniyah karena turun di kota Madinah. Mari kita melihat salah satu sifat Allah An-Nur dalam surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang banyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita dapat informasi yang sangat penting bahwa Allah memiliki cahaya, dan diumpamakan di sini cahaya itu andai kata ada di dalam lubang yang tidak tembus oleh cahaya apapun. Dalam lubang yang gelap itu ternyata ada cahaya yang menerangi. Cahaya itu bersumber dari satu tabung, satu tempat. Satu tabung atau satu tempat itu ada kaca. Ya, dari dalam kaca itu keluarlah cahaya menerangi gelapnya lubang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Quran benar-benar mukjizat. Kita melihat di zaman modern ini ada lampu-lampu yang digambarkan dalam ayat ini. Bagaimana Nabi mengetahui bahwa nanti ada lampu-lampu yang dari kaca? Ya, ternyata terbukti sekarang. Di mana-mana kita melihat bila malam tiba, lampu-lampu itu bersinar yang sumbernya dari kaca, seperti yang kita saksikan. Demikian juga adanya laut yang modelnya dua, ada yang asin dan ada yang tawar, terpisah tidak menyatu. Demikian juga adanya api di dasar laut dan lain-lain sebagainya. Kalau kita berpikir dari mana itu Nabi tahu keterangan-keterangan seperti itu yang diketahui pada zaman modern kita sekarang ini menunjukkan bahwa Quran adalah benar-benar kalam Allah, mukjizat terbesar untuk menjadi pedoman petunjuk ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia sepanjang zaman. Untuk mengetahui hakikat sifat Allah Nur ini dapat kita melihat dalam bait-bait syair indah yang sudah saya buat tadi malam. Mari kita sama-sama untuk menyimak, mendengarkan, dan kita sama-sama membahas setiap bait-bait syair ini agar menjadi suatu pengetahuan yang dapat meyakinkan kita betapa cahaya Allah itu menyeluruh di alam jagat ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. An-Nur maha bercahaya di segenap alam semesta. Cahayanya sangat sempurna
tidak ada yang menyamainya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan asma Allah An-Nur ini, maka menyebar luaslah cahaya-cahayanya, menyinari alam semesta dari ujung timur sampai barat, utara sampai selatan. Tidak ada satu celah pun kecuali di situ ada cahaya Allah, ada nur yang menyertai, sehingga alam ini menjadi terang, menjadi jelas dengan cahaya-cahaya Allah. Manusia dan makhluk-makhluk apapun dapat menikmati indahnya cahaya-cahaya Allah tersebar di seluruh jagat raya. Dan cahaya Allah yang sangat terang dan sempurna ini tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyamainya. Semua kita, siapapun, dari kalangan manusiakah, dari kalangan jinkah, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk lainnya, semuanya membutuhkan cahaya. Karena dengan cahaya akan menyinari gelapnya kehidupan. Allah beri cahaya siang dengan matahari yang terang. Alam semesta menjadi padang, semua makhluk riang dan senang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hidup di dunia ini silih berganti. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, dan seterusnya. Ketika tiba datangnya siang, maka kita menikmati indahnya matahari menyinari alam semesta ini. Semua kita membutuhkan sinar matahari sebagai penanda bahwa hari itu adalah ada kehidupan, ada optimisme untuk bergerak, mencari berbagai karunia, beraktivitas, menjalani hidup ini sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlian kita. Tidak bisa kita bayangkan kalau siang tidak ada, matahari tidak ada, kita tidak akan bisa melaksanakan apapun. Kita tidak bisa melihat apapun. Dan ajaibnya matahari ini, ketika sudah terbit pada siang hari, walaupun suasana mendung hitam pekat, tapi masih ada cahaya menembus mendung yang sangat tebal tersebut. Ya, itulah cahaya matahari. Tidak pernah padam menyinari siang hari. Dan semua makhluk benar-benar membutuhkan cahaya matahari ini untuk memperkuat tulang-tulangnya, terutama di pagi hari. Kita berjemur, bayi-bayi yang baru lahir dijemur sehingga tulangnya sehat, tulangnya kuat. Pagi-pagi kita berjemur sehingga badan kita sehat, badan kita hangat dengan cahaya matahari. Kalau kita kekurangan cahaya matahari, menyebabkan kita menjadi lemah, gampang sakit, mengalami masalah-masalah dalam fisik kita, dalam tubuh kita. Tapi dengan cahaya matahari ini, lihatlah betapa bahagianya, betapa senangnya diri kita. Betapa bersyukurnya diri kita dan makhluk-makhluk lainnya menyambut datangnya siang dengan terbitnya mentari dari sebelah timur.
sebagai tanda syukur kita kepada Allah ketika kita bangun dari tidur, kemudian melihat sekeliling kita sudah terang, menunjukkan matahari sudah terbit, maka kita bersyukur dengan doa yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita menikmati kembali kehidupan siang ini. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita hari ini benar-benar dapat kita maksimalkan untuk menambah rasa iman, memperkuat tauhid kita, meningkatkan ketakwaan kita, menyempurnakan akhlak kita, sehingga hari ini adalah hari yang terbaik dan terindah untuk kita semuanya. Allah beri cahaya malam, bulan bintang di malam kelam, suasana tidak mencekam, juga tidak dalam yang seram. Ya, dengan adanya malam, walaupun malam itu gelap, tetapi Allah masih memberikan cahaya. Berupa apa? Berupa bulan menyinari alam ini. Dan ini sangat kita butuhkan untuk menghangat dinginnya suasana malam. Dengan adanya cahaya bulan, dengan adanya cahaya bintang, itu menambah kesyahduan malam hari. Terutama bagi para pejalan kaki yang membutuhkan cahaya malam, atau mungkin orang-orang di kampung yang sedang menunggu padinya, yang sedang menunggu ternaknya. Dengan adanya bulan ini akan bisa memantau, mengontrol padinya dan hewan ternaknya, sehingga menjadi aman dari pencurian atau kejahatan-kejahatan lainnya. Demikian juga para pejalan kaki di malam hari. Kemudian kita lanjutkan. Allah beri cahaya Quran jadi petunjuk dan pedoman untuk menata kehidupan demi meraih kemuliaan. Juga Allah memberikan kita cahaya, yaitu Al-Quran, sebagai petunjuk dan pedoman untuk menata kehidupan. Jadi Quran itu juga diibaratkan seperti cahaya yang menerangi kehidupan kita. Dengan Quran kita ditunjukkan kemana jalan yang lurus, dan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ya, dengan adanya Quran semuanya menjadi jelas, hukumnya jelas. Kita hidup untuk apa, cara hidup kita bagaimana, itu sudah diatur dengan sangat jelas dan lengkap dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu para jamaah, jangan sampai Quran itu kita jadikan barang antik, barang pajangan. Mari kita meluangkan waktu untuk senantiasa membacanya, memahaminya. Jangan sampai menjadi suatu alasan, kenapa kamu enggak baca Quran? Sibuk, tidak ada waktu, tidak sempat. Itu adalah jawaban yang salah. Justru dengan kita menyempatkan membaca Quran, urusan kita dipermudah, rezeki kita dipermudah, ya, kehidupan kita akan menjadi lebih berkah. Jadi jangan ada anggapan bahwa kalau kita rajin membaca Quran akan menghalangi aktivitas kehidupan kita.
Justru dengan kita rajin membaca Quran, maka akan menerangi kehidupan kita, memberkahi hidup kita, dan memberikan kemudahan demi kemudahan dalam segala urusan dan tugas-tugas yang kita laksanakan di atas muka bumi ini. Bahkan dengan Quran ini akan memuliakan hidup kita. Ya. Tidak ada cara lain untuk memuliakan hidup kita kecuali dengan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu memiliki petunjuk pedoman hidup untuk mengarahkan hidup kita agar hidup kita selamat, bahagia, sukses, ya, dari dunia sampai akhirat. Coba lihat orang-orang yang menghafal Quran itu, betapa mulianya. Ada anak kecil seperti Najah di Lombok itu, lumpuh, tidak bisa berjalan, hanya di kursi roda. Tapi beliau hafal Al-Quran. Ketika mengikuti lomba Hafiz Indonesia di RCTI, ya, Najah yang kecil ini, yang lumpuh ini, mampu menunjukkan hafalan yang sangat luar biasa, sehingga dewan juri terkesima. Kemudian para penonton terkesima, meneteskan air mata terharu melihat betapa luar biasanya anak yang namanya Najah ini. Kalau secara teori nggak mungkin anak ini hafal Al-Quran karena lumpuh. Kemudian dari sisi otaknya, ya, ada cacat, ya, kata dokter, sehingga tidak mungkin bisa berpikir secara normal dan cerdas seperti manusia umumnya. Tapi subhanallah, ya, keajaiban luar biasa, ya, Al-Quran mampu dihafalkan, dan itu yang menyebabkan dia menjadi mulia. Dewan juri termasuk Syekh Ali Jabir almarhum mencium anak ini, mencium kakinya, ya, mencium tangannya, kemudian mencium mukanya dan kepalanya. Ya. Demikianlah Quran memuliakan siapapun. Bahkan di kubur orang yang hafal Quran dimuliakan. Insya Allah jasadnya utuh, tidak bisa dimakan oleh ulat, cacing, belatung. Kemudian nanti di akhirat, orang tua yang memiliki anaknya penghafal Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan mahkota yang sangat indah dari surga. Dipakaikan baju-baju, jubah-jubah yang istimewa. Sehingga penduduk surga terheran-heran, iri melihat orang tua ini yang begitu dimuliakan oleh Allah SWT karena memiliki putra-putri yang menghafal Al-Quran. Inilah yang senantiasa menjadi doa kita. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang hafal Al-Quran. Mungkin di antara sekian keturunan kita ada satu atau dua yang menghafal Al-Quran, maka itu akan menjadi syafaat untuk kita, akan menjadi penolong untuk kita di alam kubur dan di alam berikutnya, dan akan mempermudah diri kita bertemu dengan Allah karena kita memiliki putra-putri yang menghafal Al-Quran. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita dorong anak-anak kita untuk terus belajar Al-Quran, terus menghafal Al-Quran, terus memahami Al-Quran. Termasuk diri kita pun jangan ketinggalan. Kita akan terus membaca Quran ini, mempelajari Quran ini, memahami Quran ini agar hidup kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah beri cahaya hati dengan iman terang sekali, terbebas dari iri dan dengki, marah emosi tak terkendali. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir, cahaya atau nur yang sangat tinggi
adalah cahaya iman. Masuk ke dalam hati kita, menerangi hati kita. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan cahaya iman akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah penyakit iri, penyakit dengki, suka marah dan emosi meluap-meluap. Orang yang di dalam hatinya senantiasa tumbuh iman. Dengan begitu kokohnya, maka hati itu akan lapang, tenang dan bahagia. Terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat merusak kehidupannya. Ketahuilah para jemaah sekalian, kalau hati kita sakit, kalau hati kita rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Hancurlah kehidupan kita. Karena segala sesuatu dimulai dari hati. Kalau hati kita bersih, penuh dengan cahaya iman, maka tampilan-tampilan yang akan ditampilkan adalah al-akhlaqul karimah. Akhlak-akhlak yang terpuji. Ucapan-ucapan terpuji. Pandangan-pandangan terpuji. Pikiran-pikiran terpuji. Perbuatan-perbuatan terpuji. Itu lahir dari iman yang kokoh menancap di hati. Tapi sebaliknya, manakala iman itu tidak ada, kosong melompong di hati, maka hati itu akan gelap, akan kotor. Sehingga setan iblis begitu mudahnya masuk menyelinap dalam hati kita, membisikkan suara-suara jahat, suara-suara buruk yang menghancurkan kehidupan kita. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang memiliki hati yang kotor, hati yang gelap, karena minimnya dan kosongnya iman di hati. Sehingga walaupun tampilannya manusia, tetapi dalam praktik kehidupannya seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Maka alangkah pentingnya di hati kita tanamkan rasa iman dan Islam. Dengan iman kita hidup, dan dengan iman pula kita menghadap kepada Allah suatu hari nanti. Untuk mendapatkan cahaya iman di hati, perlu ada upaya secara sengaja, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Tekun beribadah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Mustahil kita mendapatkan iman di hati kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak taat, kalau kita terlena dengan dunia ini. Tidak mungkin. Iman itu akan tumbuh bila ada perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Salat berjamaah, berzikir setiap hari, membaca Quran, mendengar nasihat-nasihat agama seperti ini. Ini cara kita untuk menumbuhkan rasa iman di hati kita. Kita ingin iman kita terjaga dengan baik. Dan kita ingin iman kita bertambah dari waktu ke waktu. Jangan sampai iman yang merupakan harta satu-satunya sangat mahal, yang termahal, yang tidak bisa dihargakan oleh emas permata sepenuh-penuh bumi. Ya, karena betapa berharganya iman ini. Setetes iman di hati, ya masih lebih tinggi harganya. Masih lebih berharga daripada emas walaupun sepenuh-penuh bumi. Semoga iman yang sudah ada di hati kita ini terus dapat kita jaga dan kita tingkatkan kadar kualitasnya dengan terus disiplin dalam beribadah kepada Allah, bertobat, membaca istighfar setiap hari, mengikuti pengajian-pengajian, bergaul dengan orang-orang soleh agar iman kita terus terjaga, terus terbina dengan begitu kokohnya. Insya Allah dengan iman ini akan mampu kita menghadapi betapapun banyaknya masalah-masalah dalam hidup kita. Betapapun kerasnya kehidupan itu, dengan iman kita akan bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Dengan iman kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan apapun, masalah-masalah apapun akan bisa terlewati dan terselesaikan baik karena ada Allah bersama kita. Ketika beriman, Allah bersama kita. Tapi kalau kita tidak beriman, Allah jauh dari kita, setan dekat dengan kita. Semoga
hidup kita di dunia ini penuh dengan rasa iman di hati, sehingga kita benar-benar menikmati betapa indahnya hidup ini dalam iman dan Islam. Dan semoga dalam kita menghadap pada Allah nanti, rasa iman ini terus menyala dan berkobar, sehingga begitu mudahnya nyawa keluar dari mulut kita, dan secara otomatis mulut kita dipermudah oleh Allah mengakhiri perjalanan hidup kita dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah sedikit taklim tematik Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Itu dari kebodohan saya. Insya Allah kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maaf, saya lupa tadi. Kita bersyukur alhamdulillah telah menerima wakaf berupa tempat wudhu beserta torennya sekalian, masjid airnya sekalian, dari salah seorang hamba Allah yang tinggal di negara Bahrain yang bernama Abdullah Jadi Az-Zayyid rahimahullah. Kita doakan semoga beliau dengan wakaf tempat wudhu ini diterima pahalanya oleh Allah, dilipat gandakan rezekinya, dirinya dan keluarganya selalu dalam iman dan Islam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pengadaan tempat wudhu tersebut berukuran 3 meter, kemudian toren sudah dipasang, tinggal pemasangan mesin airnya insyaallah besok hari Ahad kita pasang bersama, dipimpin oleh DKM kita Bapak Didi Soekardi. Semoga dengan penambahan fasilitas tempat wudhu ini akan bisa melengkapi fasilitas ibadah kita di tempat ini. Kemudian selanjutnya juga ucapan terima kasih jazakumullah khairul jaza kepada para penyumbang infak bulanan, yaitu dari jamaah dan warga Perumahan Villa Gading Harapan 2 Blok A, di mana dalam penarikan infak perdana yang pengurus lakukan pada awal Desember ini telah mendapatkan sumbangan infak yaitu Rp900.000. Kami dari pengurus DKM Masjid At-Tawabin mendoakan kepada para jamaah, para warga yang sudah menginfakkan rezekinya, besar atau kecilnya, semoga Allah membalasnya. Allah melipat gandakan berkahnya, Allah melipat gandakan rezekinya, Allah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan penuh bahagia, sakinah, mawaddah. Dan mungkin di antara para jamaah ada yang terlupakan, belum mengeluarkan infaknya karena kemarin pergi atau entah ada halangan lain. Kami dari pengurus Masjid At-Tawabin masih menerima infak dan sedekah tersebut demi untuk kelancaran kegiatan syiar agama Islam di Masjid At-Tawabin. Kami bacakan Fatihah, semoga para warga, para jamaah dengan sumbangan yang diberikan 900.000 tersebut menjadi sumbangan terbaik yang Allah terima dan kita dapatkan manfaatnya
para jamaah, para warga mendapatkan manfaatnya dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.